Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hirul Roziki, NPM 719212892. Di sini saya akan menjelaskan yaitu materi tentang hubungan pegawai dengan serikat pekerja dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan. Baik, langsung saja. Pengertian serikat karyawan: organisasi para karyawan yang dibentuk untuk mempromosikan atau menyatakan pendapat, melindungi dan memperbaiki melalui kegiatan-kegiatan kolektif kepentingan sosial, ekonomi, dan politik para anggotanya. Merupakan wadah bagi karyawan sebagai wahana untuk berpartisipasi dalam perusahaan. Dasar-dasar pemeliharaan serikat pekerja di sini yaitu ada 4. 1. Upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja yaitu quality of work life yang lebih baik. Yang kedua, bagaimana manajemen dan departemen SDM mempengaruhi kualitas kehidupan kerja. Yang ketiga, bagaimana peran departemen sumber daya manusia dalam berkomunikasi. Yang keempat, mengkaji kemungkinan adanya perbedaan antara preventif dan disiplin korektif. Alasan bergabung dengan serikat kerja: ketidakpuasan pada manajemen, yaitu 1. Saluran kebutuhan sosial. Yang kedua, peluang untuk kepemimpinan. 3. Pembentukan serikat kerja yang diwajibkan. 4. Tekanan rekan kerja. Adapun struktur dari serikat pekerja: serikat pekerja lokal, serikat pekerja profesi, serikat pekerja industrial, dan yang terakhir yaitu serikat pekerja nasional. Adapun konsep pergerakan serikat karyawan: 1. Yaitu bisnis unionis. Misi pergerakan adalah melindungi para karyawan, meningkatkan kesejahteraan, menuntut kenaikan gaji, dan memperbaiki kondisi-kondisi kerja. Yang kedua yaitu sosial unionisme, yaitu misi pergerakan tertuju pada kebijaksanaan sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Kerjasama serikat karyawan dengan manajemen: 1. Sikap kerjasama harus dikembangkan pada kedua belah pihak agar organisasi dapat berjalan dengan lancar dan tercapai. Yang kedua yaitu manajer sumber daya manusia dapat mengembangkan kerjasama antara perusahaan dan serikat karyawan lainnya melalui 1. Konsultasi awal. Yang kedua, perhatian. Ketiga, panitia kerjasama. Yang keempat, program kerja, latihan. Yang terakhir yaitu pihak ketiga. Adapun tipe-tipe dari serikat karyawan, yaitu di sini ada 3 tipe serikat karyawan. 1. Yaitu trade unions atau serikat karyawan yang anggotanya terdiri dari karyawan atau pekerja yang memiliki keterampilannya sama. Yang kedua yaitu mixed unions, serikat karyawan yang mencakup para pekerja terampil, tidak terampil, dan setengah terampil dari suatu lokal tertentu, tidak memandang dari industri mana. Bentuk serikat karyawan ini mengkombinasikan craft dan industrial unions. Yang terakhir yaitu industrial unions, serikat karyawan yang dibentuk berdasarkan lokasi pekerjaan yang sama. Serikat ini terdiri dari pekerja yang tidak berketerampilan atau unskilled maupun yang berketerampilan skilled dalam suatu perusahaan atau industri tertentu tanpa memperhatikan sifat pekerjaan mereka. Yang terakhir yaitu industrial relation. Secara organisasional, Departemen SDM diperluas dengan penambahan bagian yang menangani hubungan perburuhan seiring dengan hubungan industri atau industrial relation. Yang kedua, menangani masalah-masalah yang timbul sebagai akibat adanya hubungan antara karyawan industrial atau serikat karyawan dengan pihak manajemen, baik sebelum terjadi ikatan kontrak maupun sudah ada ikatan kerja. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata atau ada hal yang kurang mengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.